Saya sebentar. Oke, silakan Herman, Bapak Ibu para yang menyimak melalui streaming Facebook, STAI DDI Kota Makassar bekerjasama dengan Yayan Sultan Amai Gorontalo akan melaksanakan X-Size dan malam hari ini adalah Road to X-Size seri kelima. Saya serahkan sepenuhnya kepada moderator, dalam hal ini adalah Saudara Herman Jamal, dosen di STAI DDI Kota Makassar bersama dengan Saudara Muhammad Arsyam MPD, Ketua Program Studi PAI STAI DDI Kota Makassar, dan alhamdulillah mari kita ucapkan selamat STAI DDI Kota Makassar baru saja menerima SK akreditasi institusi. Silakan Saudara Herman. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yunzir wa ladin kullu wa taqabbalallahu syahid. Alhamdulillah ilaha illallah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah, rahmat kasih sayang, sehingga kita masih diberikan kesempatan sampai di dunia. Salam serta salawat kepada junjungan baginda Nabi sejati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah di seri kelima World Exercise International Conference on Social and Humanities of itu Islamic Studies. Untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang, akan berdiskusi. Nah, sekarang sudah terhubung dengan Pak Hasan MPD yang insya Allah akan menjadi pembicara. Teman diskusi kita malam hari ini adalah Prof. Sains 2020. Mengingat tinggal 6 hari lagi kegiatan besar kita Sains, yakni dari tanggal 23 sampai tanggal 20 Oktober 2020, dan kemudian diadakan oleh STAI DDI Kota Makassar dan berkolaborasi dengan Yayan Sultan Amai Gorontalo. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan pembicara pada malam hari ini, yakni Pak Muhammad Arsyam MPD, Ketua Prodi Prodi PIA di STAI DDI Kota Makassar. Baik, saya persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih moderator Ustaz Herman Jamal. Beliau adalah andalan kami di Makassar yang hari ini lagi mengabdi sebagai dosen di manajemen dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya kira puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sekalian bisa berdiskusi dan bertatap muka terkait dengan kegiatan konferensi internasional yang akan dilaksanakan oleh STAI Kota Makassar dan Yayan Sultan Amai Gorontalo. Bapak Ibu dan hadirin serta para pemirsa di dunia maya, bahwa pada kesempatan kali ini saya selaku pemateri yang akan memberikan judul yaitu Guru sebagai Pilar Pembangunan Bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta pemirsa di dunia maya yang budiman, bahwa pada sesi kali ini, yang sesi kelima yang telah dilaksanakan ini, kita menyadari bahwa peran guru hari ini sangat besar untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya kira tanggung jawab seorang guru dalam menanggulangi kecerdasan dan peningkatan sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat
dibutuhkan. Oleh karena itu saya kira dalam hal wujud tanggung jawab selaku guru, ya pasti dibutuhkan yang namanya pengabdian dan pengorbanan. Walau kami akui dan kami meyakini bahwa hampir pasti pengorbanan yang dilakukan oleh seorang guru dalam hal pasti untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sedangkan dalam hal pengabdian seorang guru, ya pasti perbuatannya pasti yang berubah berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai bentuk perwujudan cinta kasih sayangnya terhadap masa depan bangsa ini. Dan itu sudah pasti guru ini kalau biasa kita sebutnya bahwa pahlawan tanpa tanda jasa. Saya kira itu yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya yang menjadi dasar pijakan kita juga bahwa guru ini menentukan kunci pembangunan bangsa untuk sebuah bangsa yang maju. Dapat kita bayangkan jika seorang guru tidak menempatkan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya, maka yakin dan percaya bahwa bangsa dan negara ini akan tertinggal jauh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana pada hari ini kita sudah masuk di era 4.0. Saya kira ini yang menjadi catatan penting dalam hal dunia pendidikan hari ini. Selanjutnya terkait dengan kondisi bangsa hari ini, di mana majunya suatu pendidikan itu, saya kira komitmen dari seorang guru itu sangat dibutuhkan dalam hal menanamkan nilai-nilai moral kepada seluruh warga masyarakat. Karena peran guru bukan cuma peran guru di sekolah, tapi saya kira peran guru juga di lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan-pesan terkait dengan bagaimana sistem pendidikan hari ini yang sangat vital saya kira terkait dengan yang viral di tengah-tengah masyarakat terkait dengan istilah pembentukan karakter, di mana banyak anak-anak kita dapati di beberapa tempat itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi di masa pandemi ini saya kira guru harus punya strategi yang jitu dalam hal menangani masalah-masalah yang dihadapi dengan muridnya atau lingkungan sekitarnya. Nah, saya kira untuk menentukan bahwa kualitas guru atau profesi guru itu dikatakan dia berfungsi secara baik dan normal sesuai dengan harapan negara ini, paling tidak guru ini harus menjadikan profesinya itu mencintai profesinya. Ya, artinya maksud saya adalah bahwa guru hari ini, kalau kita mau melihat kualitas dan gurunya, bahwa dia harus mencintai profesinya, seperti juga pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar dari guru itu sendiri. Nah, kalau dia sudah mencintai profesionalismenya ini, maka dia kalau dia sudah mencintai profesinya, saya kira akan timbul rasa profesionalisme dalam diri seorang guru. Saya kira itu yang menjadi harapan bersama, karena kita mengetahui bahwa di beberapa tempat di mana guru mengabdi dengan tulus mencerdaskan anak bangsa, itu paling tidak biasa masih merasa bahwa belum puas dengan apa yang dia ingin impikan. Padahal seperti dari awal saya sampaikan bahwa guru itu memang adalah pahlawan tanda jasa, tetapi lagi-lagi perjuangannya di negeri ini masih
belum tercapai seperti apa yang menjadi harapannya. Nah, saya kira banyak contoh yang menjadi catatan kita terkait dengan adanya apa namanya di daerah-daerah terpencil itu, daerah transmigrasi ya. Saya kira ini yang menjadi apa namanya pertimbangan bagi kita selaku yang tinggal di kota. Untuk guru-guru yang tinggal di kota ya pasti berbeda lah apa namanya cara dan metode pengabdiannya. Saya kira itu yang menjadi catatan kami juga. Selanjutnya eh, selain tanggung jawab guru dalam membina siswa, saya kira agar karakter yang sudah pasti bukan pekerjaan yang mudah. Jadi untuk merubah apa namanya karakter siswa itu bukan persoalan mudah. Tetapi bagaimanapun juga ya, karena sudah menjadi tanggung jawab guru ya harus nilai moral yang tinggi. Semua tanggung jawab guru ini saya kira bisa teratasi dengan ketika dia bekerja secara profesional dalam apa namanya dalam menangani masalah-masalah yang ada di sekolah, menangani masalah-masalah yang ada di siswa. Terus di masa pandemi ini saya kira penting bagi guru menelusuri bagaimana memastikan siswa ini bisa belajar sesuai dengan harapan kita. Karena yang terjadi kan yang kita dapati beberapa daerah sampai hari ini ya masalah-masalah terkait dengan jaringan internet dan lain sebagainya. Saya kira itu bukan lagi hal yang baru di dunia pendidikan hari ini. Nah, dalam hal bagaimana membangun karakter siswa, saya kira posisi guru ini sangat menentukan masa generasi bangsa ini. Dengan paling tidak kita berharap bahwa guru mempunyai pribadi yang unggul dan idealisme guru dalam apa namanya mendidik anak dan serta membantu keluarga yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kan hari ini kan kita tidak melakukan pembelajaran di sekolah, jadi pembelajaran di rumah sendiri. Saya kira itu pengantar saja dulu selaku apa namanya prakata dalam hal bagaimana aspek pendidikan yang dihadapi guru di masa yang akan datang. Saya kira terima kasih moderator. Baik, terima kasih banyak saudara terkait dengan materi atau pembahasan yang tadi belum kita diskusi kita menyapa saudara-saudara yang sedang menyaksikan kita di mungkin saudara-saudara yang kita bertanya untuk berdiskusi bersama kita juga. Untuk di Zoom saja ini hanya kita berdua. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin berpartisipasi itu yang bisa melalui live stream Facebook, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di live stream Facebook. Baik, Ustaz, kita ingin berdiskusi ringan terkait dengan soal pendidikan. Banyak disinggung soal dalam mencerdaskan ini sangat menarik bagi saya. Berisik sekali ini Pak Herman. Pendidikan yang hari ini ya siap-siap Berisik, saya kedengaran suara tadi berisik. bagaimana sih mohon izin Tidak kedengaran suaranya Pak.
siap. Sudah benar Ustaz. Kalau soal sekolah Yuk. aman. Ya, baik. Ini bicara soal tanggung jawab atau soal tanggung jawab guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemarin kan mengingat bahwa tadi sempat dibahas agak soal generasi membangun karakter siswa banyak didominasi oleh kontribusi seorang guru. Dan guru ini yang banyak menentukan bagaimana generasi bangsa ke depan. Nah, soal pembentukan karakter ini kan kita bicara konteks kekinian. Artinya pendidikan hari ini lagi menghadapi tantangan yang besar karena berada dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, kira-kira kalau menurut Ustaz, tantangan paling terbesar dalam pembentukan karakter siswa di tengah pandemi ini apa saja itu? Silakan. Oke, saya kira menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwa ada beberapa tantangan kita dalam hal pembelajaran di masa saat ini. Saya kira sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu, bahwa kita ini kan terkait dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang guru dan dosen, di mana menyatakan bahwa guru itu adalah harus menjadi fasilitas, motivator, dan memberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Nah, dalam hal konteks ini saya kira hari ini guru ini dalam mengembangkan tugasnya, saya kira sangat jelas harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama pedagogi, profesional, dan sosial. Strategi saya kira yang harus guru sampaikan dalam hal dalam dunia pendidikan, karena 4 kompetensi ini bisa menjadi tolak ukur bahwa dia adalah seorang guru yang dianggap profesional di masa, apalagi di faktor-faktor yang kita hadapi hari ini. Saya kira ya terkait dengan masalah-masalah di era pandemi ini, banyak hal sudah pasti bahwa kita ini banyak yang merasa tidak puas dengan belajar secara online. Banyak pasti yang tidak puas. Banyak siswa hari ini malas kalau secara online, tapi tidak sedikit juga ada yang senang karena ya paling tidak masuk kelas, menyimak, selesai kelas keluar lagi. Tapi ada juga siswa yang saya dapati di beberapa tempat kemarin yang ada di, kami sempat kumpul kemarin itu di daerah Bulukumba, dan saya dapati dia bilang saya mau sekali ketemu guru. Nah, jadi saya kira ini gampang-gampang susah. Baru pemerintah ini kan belum membolehkan ketemu dengan guru di dalam ruangan yang besar. Tapi saya kira hari ini sudah kita bisa tercerahkan karena guru sudah bisa ketemu murid di rumahnya masing-masing siswa. Saya kira sudah jalan yang terbaik untuk hari ini. Artinya bahwa dari 4 kompetensi guru yang saya sampaikan tadi ini menjadi modal dasar guru dalam hal memberikan pembelajaran. Karena kalau 4 ini pasti faktor-faktor lain yang menjadi hambatan ini mesti terselesaikan. Ya. Kira itu yang menjadi tanggapan kami, bahwa kita dapati kan hari ini juga guru
bukan cuma siswa yang malas, ada juga guru yang malas. Apakah malasnya karena persoalan tidak ngerti teknologi? Ya boleh jadi. Atau karena memang guru apa namanya, atau istilah gaptek lah mungkin ya. Begitu yang terjadi. Nah, mestinya guru adalah harus membekali diri untuk bisa, harus terbiasa dengan masa pandemi ini. Jangan sampai masa pandemi sampai beberapa tahun ke depan terjadi kan. Nah, maka yang rugi pasti adalah siswanya. Sudah kita pastikan bahwa kalau proses pembelajaran yang dilakukan di selama ini dan guru tidak merespon dengan baik masalah-masalah ini dan tidak membekali dirinya itu, eh, bagaimana belajar secara daring dan lain sebagainya, ya pasti kembali lagi ke titik nol. Bangsa ini tidak ada kemajuan yang di masa depan. Saya kira itu, Pak Herman. Masalah kompetensi Ya, kita disinggung soal bahwa kondisi pandemi ini kan kebijakan untuk menunjukkan seluruh aktivitas pendidikan dari sekolah sampai perguruan tinggi dan bisa olahraga. Nah, sedangkan tadi disinggung soal bagaimana pendidikan dan situasi kondisi pendidikan di desa dan juga situasi pendidikan yang ada di kota. Sedangkan ini menyentuh seluruh kebijakan dulu. Sedangkan bisa kita lihat sekarang ini kurang kurang saya perlu dengar apa, Herman. Itu ah. Kurang saya terlalu dengar suara tak. bagaimana Mas? Oke, oke. Oke. Bagus, bagus, bagus. Jangan silakan. Nah, oke. Ini soal kompetensi guru atau terkait dengan kebijakan di tengah pandemi kemudian mengegurkan seluruh aktivitas pendidikan baik yang sekolah maupun sampai perguruan tinggi. Sedangkan ini kalau bicara tentang sekolah, ini kan kebijakan betul rata. Mulai dari yang ada di desa sampai yang di kota, kebijakan ini betul rata. Sedangkan kondisinya berbeda. Apakah menurut kesepakatan kebijakan untuk tetap menunjukkan juga teman-teman yang ada di desa sudah kebijakan Oke. terkait. Betul. Oke. Mana Pak Herman? Saya lanjut. Siap, melanjutkan Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau berbicara tentang seperti apa profesionalisme guru itu sendiri, saya kira kita mendapati ada 10 kompetensi yang harus terpenuhi kalau dia dikatakan seorang guru yang profesional. Yang pertama adalah seorang guru itu harus menguasai bahan pelajarannya. Jadi kalau ada guru tidak menguasai bahan pelajarannya, itu bahaya itu. Yang kedua adalah selain menguasai bahan pelajaran, yang kedua adalah bisa mengelola program pembelajaran. Jadi dia bisa mengelola program pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri dan dalam kelas. Yang ketiga adalah seorang guru adalah harus mengelola kelas. Artinya mengelola kelas ini paling tidak mengenal dan mengetahui kondisi-kondisi ada dalam ruangan kelas, apakah aspek aktivitas dan lain sebagainya, sehingga bisa nyaman dalam hal pembelajaran. Yang keempat adalah menggunakan media dan sumber belajar. Jadi guru itu harus menguasai media dan sumber belajarnya. Ini tadi yang saya sampaikan. Banyak guru yang belum menguasai media dalam masa pandemi ini. Itu masalah ini. Jadi bagaimana murid saja tidak bisa, guru saya tidak bisa, apalagi muridnya. Saya kira begitu, Ustaz. Selanjutnya adalah seorang guru
paling tidak bisa mengelola interaksi belajar mengajar. Karena dalam proses interaksi belajar mengajar ini kan terjadi apa namanya ketidakmampuan yang seorang siswa ini kan tidak sama cara apa namanya kemampuan dalam satu kelas. Jadi dia harus mengelola interaksi belajar mengajar sehingga siswa yang satu dan siswa yang lainnya bisa bersaling berkomunikasi. Jangan dibiarkan orang siswa yang rajin dan orang siswa yang malas tidak diberikan motivasi sehingga bisa saling sharing. Selanjutnya, guru harus pintar juga apa namanya menilai prestasi belajar. Nah, banyak kita dapati juga guru ini dalam hal menilai prestasi belajar siswa ya samaratakan saja semua, tidak memilih pusing. Nah, padahal sebenarnya prestasi belajar ini kan banyak banyak kriterianya, bukan cuma karena dia hadir setiap hari di sekolah atau hadir setiap saat di media pembelajaran secara daring, tetapi eh, bagaimana cara berpikirnya siswa. Nah, ini saya kira yang ini kadang guru menilai siswa ini rajin sekali. Dapat nilai sebanyak ini kalau dapat nilai 10. Padahal ada orang kadang kurang terlalu malas tapi pintar. Jadi ada beberapa variabel dalam hal menilai prestasi, bukan cuma karena rajinnya dan lain sebagainya. Selanjutnya saya kira seorang guru adalah dia berfungsi sebagai layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang berarti bahwa guru ini masalah-masalah yang dihadapi oleh siswanya harus dia tahu. Contohnya kalau kita dapat siswa malas datang di sekolah, harus kita tahu apa sebabnya. Yang sampai terjadi masalah di rumah tangga atau orang tuanya lagi tidak harmonis di rumah tangga orang tuanya sehingga terbengkalai di siswa. Jadi harus ada apa namanya bimbingan dan penyuluhan. Jangan dibiarkan siswa yang malas umpamanya ke sekolah itu tidak kita hiraukan. Yang kita hiraukan yang rajin saja. Saya kira ini fungsi dari seorang guru dalam hal bertindak secara profesional. Yang terakhir terkait dengan apa namanya menyelenggarakan administrasi sekolah. Artinya apa? Seorang guru ini kan ada laporan-laporan yang harus terselesaikan secara administratif. Atau ada tugas-tugas dalam hal tertentu yang diberikan oleh kepala sekolah yang harus dia selesaikan. Dan ada juga guru yang bermasa bodoh. Apalagi ya kita dapati di saat ini ya kalau bukan saya yang menafikan yang namanya tenaga honorer, tapi ada yang lebih rajin dari yang lainnya atau tenaga kontrak. Ada juga begitu, tapi tidak semua. Tidak dapati. Saya kira itu masalah-masalah ya yang kita dapatkan dalam hal bagaimana bertindak secara profesional. Baik, menarik soal bagaimana kemudian guru harus bertindak secara profesional. Ya. Ini tentu sangat menarik kalau misalnya beberapa aspek tadi yang kemudian disampaikan oleh Ustaz itu kemudian terimplementasikan di siswa. Karena kebanyakan ini familiar sekali soal bagaimana soal kebijakan pendidikan, kemudian soal guru, kemudian itu tadi yang disinggung guru bagaimana menilai prestasi siswa itu sama rata, indikatornya sama rata juga. Sedangkan kondisi lingkungan yang kemudian tadi disampaikan juga berbeda. Nah ini sangat-sangat menarik. Tetapi ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ustaz juga, mungkin mewakili saudara-saudara yang lagi menonton kita di sini Facebook. Ustaz, ini soal kebijakan-kebijakan yang kemudian
kita bicara hari ini sudah banyak aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa dikontrol oleh pemerintah itu sudah mulai diaktifkan. Sedangkan pendidikan ini khususnya di sekolah itu masih diberhentikan. Nah, kira-kira kalau menurut Ustaz, apakah sebenarnya pendidikan sekarang atau aktivitas sekolah itu sebenarnya sudah bisa dimulai atau memang ini sudah tepat kita libur dulu seperti itu? Silakan. Oke, menarik juga pertanyaannya bahwa hari ini saya kira kita kan dalam berbicara dalam hal bagaimana mengelola pendidikan hari ini. Nah, kita kan berbicara ini kan tidak terlepas dari unsur pemerintah di dalamnya untuk mengatur bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan secara aman, tertib dan tidak ada kendala-kendala. Nah, lagi-lagi saya kira eh, yang pertama adalah paling tidak pemerintah ini kan dalam masa saat ini masih kita dapati beberapa kendala-kendala penyebab terkait dengan mutu pendidikan itu sendiri, terkait dengan kualitas guru. Yang pertama adalah masih ada terjadi kesalahan terkait dengan metode rekrutmen guru. Nah, kita dapati itu. Sehingga bagaimana terkait dengan adanya pemerintah perjanjian bahwa ada guru K2 usia tidak produktif, nah, yang tidak diperhatikan nasibnya masih ada sampai hari ini masalah-masalah itu. Saya kira ini juga penting kita perhatikan. Kalau hari ini sudah dianggap sudah tidak ada lagi itu yang istilah-istilah seperti itu. Tetapi saya lebih cenderung kepada seperti bagaimana peran pemerintah dalam hal bisa mengalokasikan anggaran kepada guru dan siswa. Sebenarnya kita berharap pemerintah ini bisa membantu para guru dan siswa di masa pandemi. Walau yang kita harapkan sebenarnya kan bukan dari segi aspek kuota saya internet saja bantuannya, ya lain-lainnya dan lain-lain sebagainya. Karena banyak guru, kalau guru yang PNS saya kira normal-normal saja. Kalau guru yang non PNS yang awalnya bisa berdaya sekarang tidak berdaya lagi dari sisi ekonomi. Ya, itu menjadikan motivasi untuk belajar, untuk mengajar ya pasti menurun. Saya kira itu. Selanjutnya kan kita ini guru-guru kita ini yang disampaikan oleh dalam hal karir, ya banyak juga yang guru yang berprestasi tapi tidak diperhatikan karirnya. Ya, pemainnya sudah layak jadi kepala sekolah, ya tidak jadi kepala sekolah. Saya tidak tahu apa unsurnya, apa penilaian sehingga mestinya sudah jadi kepala sekolah tidak jadi kepala sekolah, sehingga jadi guru bantu kembali malas. Nah, ada juga pengawas sekolah atau pejabat pendidikan yang ya bisa jadi karena politik dan lain sebagainya, tapi saya kira saya tidak masuk wilayah situ. Saya mau menyampaikan bahwa apapun bentuknya, kalau dia seorang yang terlatih dan profesional, saya kira pemerintah dan pejabat yang berwenang tidak boleh menyanyiakan potensi yang dimiliki seorang guru yang profesional. Kecuali memang guru yang tidak profesional, ya silakan saja dicarikan tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Kan tidak semua sama cara berpikirnya. Lagi-lagi bahwa kalau kita mendapatkan guru yang berprestasi dan memiliki jabatan, itu pasti
cara menyelenggarakan tanggung jawab dan menyelesaikan kewenangannya pasti lebih baik dibanding yang lainnya di dalam lingkungan sekolah itu. Saya kira itu, Pak Ustadz. Di mute dulu mic-nya, Ustaz. Tidak kedengaran. Siap. Ini menarik sekali kalau kita mau bahas soal pendidikan memang hari ini, Ustaz. Tadi juga sampai ternyata masih banyak masalah-masalah yang kemudian dihadapi. Masih banyak masalah-masalah yang kemudian masih dihadapi oleh guru dan siswa. Ya. Kemudian ini seharusnya dengan umur bangsa kita ini persoalan-persoalan pendidikan ini seharusnya sudah selesai, Ya. Atau sudah ada mulai peningkatan. Nah, bicara lagi, ini menarik karena soal pendidikan di tengah pandemi, ini soal pengabdian guru dan soal pengabdian guru. Apakah proses pengabdian guru di tengah pandemi ini, soal pengabdiannya ini, apakah proses ini terganggu? Kalaupun itu terganggu, proses pengabdian guru di tengah pandemi ini terganggu. Kira-kira menurut Ustaz, bagaimana apa strategi yang tepat supaya pengabdian guru ini tetap berjalan dan sesuai dengan koridor yang ada dalam pendidikan kita sendiri? Silakan. Ya, kalau bicara pengabdian guru ini kan sangat jelas bahwa pengabdiannya itu untuk bangsa dan negara. Sudah pasti kalau dia dikatakan guru. Tetapi lagi-lagi saya kira peran pemerintah di masing-masing wilayah, kabupaten, provinsi dan pusat itu belum sesuai harapan kita bersama. Itu sudah pasti. Karena secara normal bahwa sekiranya guru ini berdaya sesuai dengan apa yang diharapkan semuanya, maka saya yakin guru-guru ini seluruh negeri ini pasti akan bekerja secara baik pula. Nah, saya kira itu. Jadi, tapi kan kita tidak bisa pasti menyalahkan banyak pemerintah, karena bagaimanapun juga pasti punya aturan-aturan yang tersendiri untuk menangani hal itu. Walau kita akui bahwa di suatu wilayah atau daerah tertentu masih kita dapati kasus-kasus bahwa guru dipukul oleh siswanya. Masih ada seperti itu juga, guru dilapor oleh orang tua siswa. Guru juga ada yang berlaku tidak adil terhadap siswa, ada juga. Jadi guru juga saya kira terlalu jauh kalau saya yang buruk-buruknya saya sampaikan. Paling tidak bahwa kita mengharapkan bahwa apa yang menjadi peran sendiri guru sendiri, itu kalau dia membaca kembali sebuah buku referensi terus menerus, ya pasti akan bertambah kualitasnya. Tetapi kalau guru ya tidak memanfaatkan perannya untuk membaca tanda-tanda zaman hari ini, maka tunggu tanggal mainnya akan kiamat sendiri itu gurunya. Tetapi bahwa ini kan kembali saja kepada kepribadian masing-masing guru, bahwa dia juga malaikat turun, siapa yang turun memberikan petunjuk kalau dia tidak mau berubah ya tidak bisa juga. Saya kira itu kita ini selaku akademisi memotivasi saja
karena paling tidak sama-sama kita mendapat, sama-sama kita memberikan pengajaran kepada mahasiswa dan siswa. Lagi-lagi kita ambil positifnya saja, bahwa dalam hal memberikan pembelajaran kepada siswa, paling tidak dia menjadi teladan dulu bagi siswanya. Itu dulu, artinya bahwa kalau mau menampakkan kualitas kemampuan belajar siswa itu berprestasi baik, maka guru juga harus berprestasi baik dulu. Itu bagaimana mau menilai prestasi siswa baik sekali kalau gurunya juga tidak baik sekali. Saya kira begitu saja, Ustaz. Dia harus menjadi tauladan, contoh yang baik bagi siswanya dimanapun dan kapanpun berada, tanpa mengenal gelar dan tanpa mengenal ruang-ruang atau tempat-tempat yang dimana dia berada. Karena kita harapkan bahwa guru ini menjadi memberikan dampak positif yang baik terhadap siswa, dampak positif yang baik pula kepada perilaku siswa. Perilaku siswa ini kan ya pasti mencontoh kepada apa yang baik-baik. Makanya kalau Ustaz begini, kalau di sekolah guru menyatakan bahwa harus ke masjid setelah berjamaah, nah pas kalau orang berjamaah guru tinggal di situ dan tidak pergi berjamaah. Begini, pada saat di sekolah atau dalam hal pembelajaran pembelajaran secara online ini, guru menyampaikan kepada muridnya semua di dalam pembelajaran bahwa untuk setiap saat kalau bunyi masjid atau apalah, ini kan contoh pendidikan agama Islam, saya pendidikan agama Islam, ya tolong semua ke masjid. Nah pas selesai pembelajaran gurunya tidak ke masjid, maka ketemu muridnya, apa yang akan terjadi? Saya kira begitu, Ustaz. Terima kasih. Siap. Ya, baik. Jadi yang bisa saya tangkap soal ini, Ustaz, adalah apa yang kemudian ingin disampaikan oleh seorang guru, sebelum disampaikan maka dilakukan terlebih dahulu, seperti itu, Ustaz. Ya, jadi, betul. Apa yang disampaikan guru dulu yang melakukan, jangan disampaikan dulu. Ya. Guru yang memberikan contoh, lagu teladan. Kalau guru kalau langsung menyampaikan saja, ya kan ini siswa ini kan banyak mencontoh. Pokoknya contoh, guru melarang merokok siswa, nah gurunya merokok, kan bahaya ini. Saya kira begitu, Ustaz. Ya, jadi secara efektivitas antara siswa mendengarkan dan melihat bagaimana proses pengetahuan berlangsung ini, ilmu pengetahuan dari seorang guru lebih banyak merubah karakter siswa dari akhlak seorang guru dibanding dari pengetahuan yang kemudian disampaikan saja secara lisan, seperti itu. Ya, betul. Nah, baik Ustaz. Ini soal metode. Ini soal metode tapi juga sempat disinggung dalam pengembangan karakter atau pengembangan karakter siswa. Kemudian menarik, Ustaz, ini kan kita ketahui bersama soal karakter atau lingkungan siswa itu berbeda-beda antara lingkungan yang ada di desa dengan yang di kota. Siswa yang ada di desa dengan yang di kota itu sangat berbeda. Kemudian soal metode yang tepat. Nah, kalau menurut Ustaz, metode dalam pengembangan karakter santri atau siswa yang ada di desa dengan yang ada di kota, cocoknya untuk yang di desa metode yang seperti apa, kemudian yang di kota seperti apa?
apakah dibedakan atau memang sama metode yang kemudian digunakan oleh guru untuk mengembangkan potensial atau karakter siswa? Ah, oke. Saya kira kalau hari ini kita bicara tentang metode pembelajaran ya hampir sama semua karena kota dan desa dalam hal masa pandemi ini kan kita tidak di sekolah. Nah, lagi-lagi pasti pembelajarannya sama dengan metode belajarnya apakah secara luring atau daring. Ya, saya kira ya ada untuk hari ini saya kira ya ada perbedaan mendasar terkait dengan metode pembelajarannya. Cuma memang adalah eh, perbedaannya cuma di aspek pemanfaatan teknologi saja. Ya pasti kalau di desa ya terkendala dengan teknologi. Kalau di kota ya kalau teknologi jangankan pemanfaatan teknologi bisa-bisa siswa lebih jago memanfaatkan teknologi dibanding gurunya. Kalau di kota kan begitu. Tapi kalau di desa ya pastilah pasti guru lebih harus lebih baik daripada siswanya dalam memanfaatkan teknologi. Ya, itu saya kira. Jadi metodenya saya kira paling tidak untuk di masa pandemi ini sama saja karena di sebelumnya juga sama metodenya kan tatap muka dan lain sebagainya. Eh, Metode belajarnya sebelum dan lain sebagainya. Cuma kan ini kalau dikaitkan dengan apakah ini mampu menyentuh aspek pengembangan intelektual siswa itu lagi-lagi ceritanya. Kalau umpamanya dengan metode di desa dan di kota dalam pembelajaran hari ini ya pasti berbeda kemampuan apa namanya menyampaikan metodenya karena di kota itu kan lengkap semua. Eh, bisa bisa di mana saja bisa menggunakan internet. Tapi kalau di desa ya tempat tertentu saja bisa ada jaringan internet. Nah, itulah susahnya saya kira. Makanya caranya kalau di desa saya lihat caranya adalah pakai sistem luring. Saya kira itu. Makasih. Baik, baik. Eh, ini sangat menarik saya kira. Kalau kita berbicara tentang karakter siswa, ada yang ingin saya konfirmasi atau ada yang saya ketahui dari Ustaz. Soal apa yang kemudian karakter dari siswa yang kemudian bergeser dari mungkin dari uh, mungkin di masanya Ustaz seperti itu dengan yang sekarang, apa yang kemudian paling menonjol perubahan siswa yang paling menonjol yang kemudian sangat sulit dirubah saat ini. Mungkin di masa Ustaz dulu ini gampang ini dirubah karakter satu yang seperti ini, siswa yang seperti ini, tapi sekarang itu susah sekali dirubah. Apa yang paling menonjol? Saya kira yang berubah adalah terkait dengan karakter siswa dulu dengan karakter siswa saat ini. Kalau dulu seorang murid itu takut dengan gurunya, bukan takut karena kita dimarahi atau takut karena kita siswa-siswa dulu itu yang kita beberapa penelitian itu mengatakan bahwa guru itu adalah memang menjadi apa namanya kebanggaan seorang murid. Ya, kalau gitu. Sangat kita hormati, sangat jangan itu sandal kalau kita sudah ada beberapa contohnya kalau ada sepatunya di situ di luar kelas atau di kantornya kita pasti harus mutar balik atau mutar arah, tidak bisa dilewati itu. Nah, itu saja contoh-contoh. Kalau sekarang ini kan murid dengan guru bercanda seperti teman sahabat, jadi beda. Kan namanya zaman juga berbeda.
Jadi kalau kita mau kembalikan zaman siswa dulu dan sekarang pasti berbeda karena zaman juga berubah. Dulu kalau kita dimarahi oleh guru di sekolah atau di, di apalah sedikit-sedikit, ya tidak sampai benjel-benjel juga sih. Ya, kalau kita sampai di rumah malah ditambah lagi oleh orang tua. Kalau sekarang ya dicentil-centil saja langsung lapor polisi. Bisa begitu. Jadi ada pergeseran di situ. Aspek yang kedua adalah aspek karakter siswa sendiri di mana eh, kalau hari ini saya kira tingkat penghormatan siswa kepada guru agak jauh di bawah standar. Ya, saya kira itu saja yang menjadi aspek apa namanya perbedaan mendasarnya karena eh, karakter siswa hari ini kan dia paling tidak di zaman modern ini mau mencoba mau apa namanya mau langsung berubah, dia mau merubah dirinya langsung seperti apa gitu. Jadi dia tidak mau apa namanya alami. Sekitar kan dulu kalau kita dulu kan alami saja apa adanya. Kalau sekarang ini siswa langsung instan. Kayak ada baru kelas 3 SD langsung kayak mau jadi kelas 3 SMP. Dia mau melampaui zamannya. Nah, ini siswa hari ini itu banyak kebanyakan mau melampaui zamannya padahal belum bisa. Harus juga naik tangga kelak, naik tangga. Kita kan dulu naik tangga tertib. Sekarang ini kebanyakan siswa naik tangganya sudah tidak tertib. Ya, tidak tapi tidak semua tapi ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu, Ustaz. Oke, Ya, saya siap, kira siap. cukup. Ya, siap. Baik, diskusi kita menarik sebenarnya karena kita dibatasi waktu. Nah, nanti ini yang menarik pembahasan ini atau diskusi kita ini akan lebih seru lagi nanti di kegiatan kita nanti di tanggal 23 sampai tanggal 25. Ya, Nah, boleh. Nanti saya kita sampaikan secara detail lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, seperti apa masalah itu bisa tuntas dan paling tidak di dalamnya adalah peran dari para pejabat pemerintah di masing-masing wilayah eh, harus berkomitmen untuk itu. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. siap, siap. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya ini sangat luar biasa. Saya juga bersama dengan saudara-saudara yang lagi menonton di streaming Facebook ini tidak sabar nanti menjelang kegiatan site kita di International Conference. Nah ini juga saya ingin konfirmasi kepada saudara-saudara yang masih standby menonton kita di Facebook. Nanti ingin berpartisipasi, ingin berkolaborasi juga, berkontribusi dalam kegiatan kita nanti di Exais, kemudian diadakan oleh STIDDI Makassar bekerjasama dengan BNI Universitas. Nah, mungkin diskusi kita menjelang kegiatan kita nanti, mungkin untuk malam ini sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ustaz. Oke, terima kasih banyak. Salam hormat selalu dan salam bahagia. Ya. Sampai ketemu di tanggal acaranya, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, bila sedang kita di Facebook, banyak yang kita sampaikan sekarang, sampai ketemu besok dan di acara selanjutnya berkhusus nanti bisa kita dan ikuti untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita tanggal 23 sampai untuk diskusi kita pada malam hari ini cukup sekian. Itu wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.